Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Selamat siang. Selamat siang, Bu Tere. Ya. Ya, Pak Taufik, apa kabar hari ini? Luar biasa loh, tumben kita hari ini bertemu. Alhamdulillah, wah, luar biasa hari ini walaupun di sela-sela kesibukan dan persiapan semangat seperti itu. Sedang asesmen ya, Pak? Sumatif Ya, kalau di tempat di SD itu sumatif akhir semester. Persiapan. Ya, di sumatif. Tempat saya juga sama, Pak. Ya, Pak. Oh, persiapan. Tempat saya hari ini pelaksanaan hari pertama. Ya, Pak Taufik, ada kabar apa hari ini? Kenapa kok mencari saya? Kenapa kok hari ini Pak Taufik mencari saya? Ini ada apa ini? Kok tumben sekali kita berbincang-bincang di sini? Ya, memang apa istilahnya kalau orang Jawa, kalau kita punya teman kan ya kita bisa sering bersilaturahmi, Bu, ya. Baiknya adalah sharing-sharing dan mencari solusi-solusi terbaik lah. Karena di sini saya ada satu problem ini mengenai antisipasi murid yang suka tidur di kelas, dan ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. murid yang suka tidur di kelas, dan ini ada juga saya juga mencoba untuk meminimalisir murid yang jarang mengumpulkan tugas seperti itu, Bu. Itu yang saat ini mungkin baru saya coba rasakan kenapa agak kesulitan seperti itu. Tetapi juga istilahnya dengan hal itu mungkin ini perlu tak sharingkan dengan BTR. Ya, kalau boleh tahu ini Pak, itu kan kendala Bapak ini terjadi di tahun ini atau di tahun sebelumnya juga terjadi ada kendala anak mengalami kesulitan belajar seperti yang Pak Taufik ceritakan tadi? Ya, ini saya rasakan ya mungkin baru 2-3 bulan terakhir ini, 2-3 bulan terakhir ini. Karena istilahnya utamanya di kelas 10 ya, karena masa peralihan dari SMP ke SMK. Di sini perlu pendekatan khusus karena di awal itu mereka semangatnya luar biasa karena ada kegiatan-kegiatan yang menunjang mereka di pendidikan karakter. Jadi di akhir 3 bulan terakhir ini agak menurun semangatnya. Iya, sejauh ini untuk strategi atau langkah-langkah yang sudah Pak Taufik lakukan apa saja? Ya, yang utamanya pertama saya juga sudah melakukan sebuah seperti itu. Baik, tadi Pak Taufik sudah memberikan rencana-rencana aksinya seperti kesepakatan kelas, kemudian budaya positif ya. Nah, boleh saya diberitahu Pak, untuk budaya positif yang Pak Taufik lakukan strateginya di kelas itu budaya positif yang seperti apa? Oh iya, jadi istilahnya ketika pembelajaran ini kan memang perlu adanya rasa tanggung jawab, kedisiplinan, terus selain itu kemandirian, dan utamanya adalah kepercayaan diri yang tinggi. Itu yang coba terus saya gembur-gemburkan. Tetapi itu tadi itu ketika 4 hal tadi itu seolah-olah sedikit terkikis untuk akhir-akhir ini. Saya juga baru mencoba menganalisa itu, Bu, untuk mengapa bisa seperti itu. Ya, dan Pak Taufik juga sudah membuat refleksi ya tadi ya, selama dicoba 3 minggu seperti itu, dan hasilnya apakah ada peningkatan atau masih tetap seperti kalau untuk di 3 bulan terakhir ini saya coba untuk membuat refleksi tadi itu ada perubahan, ada peningkatan, tapi memang belum signifikan, belum seperti di awal-awal kemarin. Nah, ini yang perlu saya telusuri kembali, Bu, untuk menstimulasi istilahnya kesepakatan kelas itu supaya bisa berjalan dengan baik kembali seperti itu, Bu. Seperti di awal pembelajaran, gitu. Iya, baik. Kalau menurut Bapak nih, menurut Pak Taufik, skala peningkatannya itu kira-kira berada di berapa persen, Pak?
Ya, kalau waktu itu apa ya istilahnya saya melihat itu di awal pembelajaran anak-anak kesepakatan menjalankan kesepakatan kelas itu di angka 90%, tapi untuk saat ini agak menurun di angka 75%. Walaupun memang masih kalau dikira-kira KKM itu ya masih KKM sih, tapi kan berharap kan di dalam kelas itu kami bisa apa ya bisa memaksimalkan seperti itu, bisa kembali ke angka 90 walaupun 10%-nya itu masih bisa ditangani, bisa bisa diatasi walaupun ada kendala-kendala yang mungkin muncul seperti itu pada waktu itu. Seperti itu. Oh, itu untuk semua anak atau hanya beberapa anak saja yang mengalami penurunan, Pak? Nah, ini hanya beberapa anak saja sih, memang tidak semuanya. Walaupun juga semestinya saya juga bisa minta bantuan kepada teman-teman sebayanya, akan sejawat dari anak-anak seperti itu, supaya apa ya juga membantu menstimulasi anak-anak ketika pembelajaran biar tetap semangat seperti itu. Iya. Kalau menurut Pak Taufik sendiri kan tadi sudah ada strategi-strateginya, tapi saya belum mendengar apakah Pak Taufik sendiri sebagai guru itu sudah memposisikan diri di dalam posisi manajer ketika ada anak yang mengalami kendala di kelas seperti yang turunnya motivasi belajar tadi, itu apakah Pak Taufik sudah melaksanakan posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi seperti itu, juga pemanggilan individu seperti itu, apakah sudah dilakukan, Pak? Saya ini terima kasih sekali diingatkan. Berarti ini akan saya lakukan Bu setelah ini. Karena kan memang ada beberapa anak ini Bu yang memang cukup memprihatinkan memang. Berarti strategi untuk memanggil anak menggunakan strategi segitiga restitusi ini akan coba saya lakukan. Terima kasih sekali Bu ini membukakan wawasan saya kembali nih. Betul, karena kan kita di modul kemarin itu kan kita belajar tentang posisi guru sebagai apa ketika di kelas ya Pak ya. Jadi ada posisi manajer yang paling baik gitu kan, sisi manajer memanggil anak itu secara individu, kemudian kita terapkan segitiga restitusinya. Mungkin ada sesuatu di dalam diri anak itu, mungkin dia mengalami masalah di rumah, atau mungkin ada gejolak, namanya kan siswa remaja ya Pak. Posisi sekarang itu kelas 10 itu kan peralihan dari SMP ke SMA ya Pak, dari kelas 9 ke kelas 10. Jadi mungkin dari peralihan itu anak-anak itu mengalami ada masalah menemukan jati dirinya. Nah, mungkin dengan cara pendekatan secara individual mungkin bisa membantu Pak Taufik. Nah, nanti mungkin setelah pendekatan secara segitiga restitusi tadi diterapkan, Pak Taufik bisa melanjutkan yang strateginya Pak Taufik tadi, yang melakukan refleksi setelah 3 minggu tadi. Jadi dilihat apakah ada peningkatan atau tidak. Kalau misalnya tidak ada peningkatan, mungkin kita bisa ubah strateginya dengan cara mungkin pendekatan dengan orang tuanya, atau mungkin bisa dengan atasan kepala sekolah, bisa dikonsultasikan dengan kepala sekolah mengenai kendala di kelas, mungkin bisa pemanggilan orang tua, ada apa dengan si anak ini, seperti itu. Oke. Iya, terima kasih Bu, ini sangat membantu sekali untuk rencana aksi saya nanti ya. Setelah tadi Bu Tere sudah menjelaskan, saya memang harus memposisikan sebagai manajer di sini dan memanggil anak-anak untuk diajak sebuah pendekatan, dan nanti ketika pendekatan pun saya akan menggunakan segitiga restitusi untuk mencari tahu mereka sedang dalam masalah apakah mereka seperti itu, apakah memang ada masalah di rumah, di keluarga, atau memang secara pribadi. Mungkin nanti akan coba saya urai seperti itu. Dan iya betul. Nanti coba saya refleksikan juga. Iya, dan kemudian ini apa lagi, anak juga kita harus beri tanggung jawab ya Pak. Jadi tidak hanya pendekatan saja, tapi kita mungkin juga bisa memberikan sebuah tanggung jawab ke siswa supaya dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik di kelas. Gitu. Apalagi untuk anak remaja itu mungkin sudah paham arti tanggung jawab ya Pak. Jadi misalnya kesepakatan kelasnya Pak Taufik, kalau misalnya anak tidak memperhatikan di kelas atau mungkin ada nilainya yang turun, ada mungkin kesepakatan kelasnya diubah atau mungkin bisa direvisi kembali mengenai kesepakatan kelasnya supaya anak-anak ini lebih termotivasi gitu. Kalau anak SMK itu ada
masih ini enggak ya, masih tertarik dengan ribet enggak ya Pak ya? Wah, sangat tertarik sekali Bu. Mereka sangat senang sekali. Apalagi ribetnya menantang atau memang Uang gitu. mengasihkan. Oh Iya, ya. Iya iya iya. kuota Nah, seperti kalau itu. nah ya bisa bisa itu Pak. Apa namanya ribetnya kuota atau mungkin yang kartu apa itu game atau apa itu ya Pak ya? Iya, Kalau gurunya nggak anak-anak kan nge-game kasih nggak apa-apa Bu. bintang. Oke. Kalau SD saja kasih bintang udah seneng Pak. Iya benar sekali itu. Iya, Nah, wah mungkin mantap. bisa seperti itu. Ya, jadi mungkin bisa sesekali kita kasih ribet, tapi itu hanya untuk memicu semangat belajarnya anak saja gitu ya, Pak. Iya, siap-siap. Oke Bu, terima Gitu. kasih sekali Bu ini untuk sharing-sharingnya dan berharap ini nanti bisa saya terapkan untuk di minggu ini atau mungkin minggu depan tetap refleksi diri dari saya supaya nanti ketika ada perubahan-perubahan itu bisa terlihat sekali Bu nanti ke depan. Seperti Iya, itu mungkin Bu iya. Tere ya. Ya, baik Pak Taufik. Mudah-mudahan diskusi kita siang hari ini memberikan manfaat yang baik dan hasilnya juga nanti bisa terlihat ya Pak ya. Nanti Amin, amin. mudah-mudahan saja anaknya bisa lebih semangat lagi untuk belajar dan Amin. kelasnya Terima Pak kasih. Taufik bisa lancar kembali gitu dan Pak Amin. Taufik tidak mengalami kendala lagi ketika di Ya. kelas gitu ya Pak. Oke, Oke. matursun Bu Tere masukannya, sharingnya. Ya, Ya, terima kasih sama-sama Pak Taufik. ya, oke. Ya, selamat Ya, siang. selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, setelah percakapan apa yang sudah berjalan dengan baik? ya. Yang sudah berjalan dengan baik yaitu adalah alur dari yang dibahas dari Bu Tere tadi komunikatif seperti itu dan pastinya ini menjadi nilai plus ketika coaching ini berjalan karena juga komunikatif dari coach itu memang lebih harus diutamakan seperti itu supaya Ya, nanti ketika coachnya yang memang membutuhkan arahan itu bisa terarahkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. ya, baik. Untuk yang pertanyaan kedua ya Pak Taufik, apa Hmm. yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya kalau saya pastinya wawasan saya, pengetahuan saya harus tetap ditingkatkan supaya nanti ketika jadi seorang coaching itu kan pastinya kendala atau masalah di lapangan itu kan tidak hanya sekilas Bu ya, satu atau dua masalah tapi juga pasti akan banyak masalah muncul. Makanya perlunya wawasan, pengetahuan dan tadi memperbanyak teman untuk saling berkomunikasi agar nantinya bisa maksimal nanti hasilnya seperti itu. Ya, betul. Ya. Kemudian selanjutnya Pak Taufik, apa yang perlu Pak Taufik lakukan untuk tetap kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya. Oh, mohon Bu bisa diulangi Bu. Apa yang Pak Taufik lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ini pasti harus ada persiapan untuk materi yang mau dibahas dan juga yang akan dibahas dan jawaban-jawaban yang realistis untuk apa untuk yang Coaching mau yang di tadi coaching ya. tadi coaching tadi Bu Ya, ya supaya iya, nanti iya, tidak berhenti di tengah jalan seperti itu. Apa yang iya. sudah kita bahas bersama itu memang benar-benar mengena dan bisa diterapkan Mm-mm. seperti itu. Iya, baik. Kemudian apa yang akan Pak Taufik lakukan nih untuk memperbaiki atau meningkatkan? Ya, yang akan saya perbaiki dan saya tingkatkan yaitu adalah tadi utamanya mengenai kekurangannya tentang penambahan materi pengetahuan yang tentang coaching ya, supaya nantinya ke depannya ketika ada yang mau berkonsultasi atau ingin jadi coachnya, memang benar-benar bisa saya aplikasikan seperti itu, Bu Tere. Iya, baik. Ya, baik. Itu refleksinya dari Pak Taufik sudah cukup nggak? Nanti Oke, tinggal saya berikan umpan balik. oke siap. Kalau saya tadi saya berikan umpan balik ke Pak Taufik dulu atau Pak Taufik berikan refleksi ke saya dulu nih? Umpan balik dulu Bu, seperti itu ya. Nanti Umpan setelah itu balik ya, ya. memang baiknya Dibalik. seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tere.
Waalaikumsalam Pak Taufik, selamat Ya, siang. selamat siang Bu. Wah, hari ini sepertinya Ya, Bu Tere baru berbunga-bunga seperti ini. saya setiap hari harus tebar senyum Pak, walaupun hati saya ini sedang gundah gulana Pak Taufik. Wah, gitu ya. Oh iya, Iya, sedang kalau ada jadi apa guru ini? SD. Iya, jadi kalau jadi guru SD apalagi kelas rendah seperti saya ya Pak, Hmm, mau hatinya itu sedang sedih, mau pikirannya kacau, itu harus senyum terus Pak, karena kita mengajar anak-anak. Sebetulnya saya sedang ada masalah Pak, jadi ah, tujuan tujuan kita bertemu siang hari ini ya Pak, iya, iya, mudah-mudahan iya, sih saya mendapatkan solusi dari Pak Taufik nih, karena kan iya, lebih iya, siap. berpengalaman dari saya. Siapa tahu nanti solusi dari Pak Taufik ini memberikan pencerahan Oke, siap. untuk masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Oh, gitu. Masalahnya apa Bu ini Bu ya? Ini Kalau saya kesulitan menemukan solusinya gitu. Jadi kalau tahun lalu itu kan di kelas saya itu saya menerapkan metode ini. Metode saya di tahun lalu itu berhasil Pak, tapi di tahun ini ketika metode yang saya lakukan itu tidak berhasil. oh, Jadi begini, jadi kasus di kelas saya itu kan karena saya mengajar kelas rendah, saya itu mengalami kesulitan ini Pak. Kesulitan ketika ada beberapa murid saya itu kurang fokus dalam belajar, khususnya itu dalam hal literasi membaca. Karena kan oh, kelas 2 itu posisinya itu sedang belajar memperlancar ejaan membacanya dia gitu. Jadi kan ada yang lancar membaca, ada yang sedang, dan ada yang belum lancar. Nah, hmm, kendala saya itu yang bahkan yang sedang sedang mulai lancar dan agak agak belum lancar ini jadi ini Pak, jadi akhir-akhir ini tuh daya literasinya itu menurun gitu Pak. Jadi saya mengalami kesulitan di situ. Kenapa kok murid-murid saya yang sekarang ini sangat lemah ketika disuruh membaca gitu. Jadi ketika saya terapkan di tahun lalu itu mereka itu sangat semangat sekali. Kenapa di tahun ini kok tidak semangat gitu? Apakah strategi yang saya berikan itu salah atau mungkin dengan tipe anak yang berbeda bisa mempengaruhi metode belajar guru juga. Nah, ini yang saya mau konsultasikan dengan Pak Taufik. Barangkali Pak oke. Taufik ada solusi yang Oh bisa iya, diberikan ke saya gitu untuk kemudian oke. hari saya Ya. terapkan. Oh Gitu, iya, Pak. terima kasih. Ini apa ya? Yang pertama, uh, Ibu ketika di awal sudah ada kesepakatan kelas juga Bu ya? Atau belum? Ada Pak, Ada. ada kesempatan kelas. Kalau di kelas kami itu kita ada kesepakatan seperti anak-anak harus mengikuti pelajaran dengan baik gitu. Tapi kan minggu-minggu pertama berjalan dengan baik. Tapi bulan terakhir ini mulai kelihatan seperti uh, motivasi mereka itu melemah gitu Pak. Jadi ada yang caper di kelas gitu. Kalau kelas kecil kan ada ya istilahnya caper gitu ya Pak ya. Jadi Iya, iya. ada yang izin ke kamar mandi sampai berkali-kali. Kemudian dengan alasan pinjem alat tulis, alasan pusing, alasan sakit perut gitu. Jadi Iya, iya. macam-macam gitu. Jadi hanya untuk membaca, misalnya ada kelas membaca, misalnya saya berikan cerita gitu untuk membaca, kemudian kan kita kalau di kelas kecil kan kita cari latar belakang ceritanya, tokohnya siapa, di mana gitu. Terus kalau untuk menindaklanjuti hambatan itu tadi Ibu seperti apa Bu? Untuk tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya ketika ada saya ini apa namanya merevisi kesepakatan kelas itu tadi Pak. Jadi Iya. lain kali kalau kemarin kan di awal itu kesepakatan kelas diizinkan izin ke toilet gitu. Terus boleh boleh pinjam alat tulis. Nah, ini saya revisi dengan catatan selama pembelajaran pipisnya di depan dulu. Jadi awal pembelajaran ke toilet dulu, nanti selama proses pembelajaran nggak boleh ada yang izin pipis gitu. Jadi kemudian alat tulis harus bawa sendiri, jadi nggak ada alasan pinjam alat tulis seperti itu. Kalau sakit saya nggak revisi karena kan biasa anak-anak itu kan sakit perut gitu, tapi Iya. kalau sakit perut tetap di mejanya ibu yang nyamperin kasih minyak kayu putih atau bagaimana. Oh Seperti gitu itu ya. Pak yang Ya ini. berarti rencana aksi dari Bu Tere berarti akan merevisi keyakinan kelas terlebih dahulu ya? Terus Iya, kesepakatan saya kelasnya revisi ya? Oh iya. betul. Terus mungkin kalau ini ada satu strategi mungkin kalau Ibu mungkin ya bisa ATM juga mungkin. Kalau di SMK mungkin mereka kan disuruh untuk literasi, terus setelah itu mereka untuk mempresentasikan di depan atau bercerita di depan.
Siapa tahu kalau mereka diberi tantangan itu akan berbeda seperti itu. Kalau ada tantangan, "Yuk anak-anak setelah ini nanti, kita coba untuk presentasikan atau bercerita di depan ya untuk apa, bacaannya. Nah, nanti mungkin Ibu akan ada reward nih," mungkin seperti itu, kasih bintang atau mungkin kasih jajan. Lah mungkin itu akan membedakan semangatnya, Bu. Mungkin bisa atau strateginya juga ditambah itu, Bu. Karena Oh, mungkin kan dengan tantangan tadi mungkin anak akan lebih tergugah. Iya ya, saya belum pernah sih mencoba itu Pak di kelas. Nanti mungkin saya coba ini apa kasih tantangan ke anak-anak gitu ya Pak ya. Iya iya. Karena kan Anak-anak juga itu suka sekali kalau diajak main game itu. Nah mungkin ini bisa saya masukkan. Jadi setelah membaca, bisa. nanti setelah membaca kemudian saya ajak undian gitu, nanti maju yang berani maju cerita gitu kasih reward gitu ya Pak ya. Oh iya Bu, itu bagus Iya. sekali nanti biar anak-anak juga terstimulus seperti itu Bu ya. Terstimulus karena juga biasanya kan anak sekarang kan katanya generasi Z apalagi yang Ibu di kelas 2 Bu kalau tidak salah ya. Iya di kelas 2 saya Pak. Di kelas 2 Luar berarti biasa. kan tahapannya dari mulai Masih di fase dia A ya. fase A biar bisa tantangannya dia bisa membaca, mungkin juga dari Ibu Tere punya strategi lain agar mereka memang benar-benar bisa meyakinkan lagi pada mereka dan mungkin Bu Tere juga bisa berkomitmen dengan keyakinan yang ada di dalam diri Bu Tere agar nanti ketika pembelajaran mereka dari nilai 7 tadi Bu Tere bisa mantapkan ke nilai 9 atau 10. Mungkin dimantapkan kembali Bu. Karena juga kepercayaan ya Bu ya, kepercayaan Ibu kepada anak-anak ini harus tetap ditingkatkan seperti itu. Gitu. Iya. Selama ini saya juga kalau di tahun kemarin itu kan saya kalau di kelas 2 ya Pak, kelas 2 itu kan kita harus berperan sebagai ibu gitu. Jadi kan kita nggak bisa galak sama anak. Kalau misalnya kita galak nanti yang ada anak-anak besoknya nggak berangkat sekolah. Makanya tadi di awal Pak Taufik bilang harus ceria gitu. Jadi kalau guru kelas kecil itu harus senyum terus gitu Pak. Karena kalau kita sedikit saja membentak anak itu besoknya malah tambah nggak masuk. Nah ini yang strategi yang harus saya hindari gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada kendala di kelas gitu, sebisa mungkin kita nggak boleh marah-marah gitu. Gitu. Jadi itu nanti tantangannya saya akan coba praktekkan yang tadi tantangan berhadiah berarti nanti ya Pak ya. Kita coba berhadiah. Jadi nanti saya juga buat ini ya Pak, semacam refleksi gitu ya Pak ya. Iya, Ibu merefleksikan dari apa yang sudah dilakukan Ibu selama mungkin 1 bulan terakhir atau mungkin 2 minggu terakhir, yang memang terdekat kan 2 minggu terakhir dulu. Dan nanti mungkin memang kalau terlalu dekat lagi ya mungkin 1 bulan lah. Karena kan juga kita harus membuat diagram untuk bagaimana caranya untuk perkembangan anak membacanya sudah meningkat atau belum. Tadi skala dari Ibu dari 7 supaya 9 atau 10. Nah ini kan perlu komitmen dari Ibu supaya benar-benar nanti tercapai seperti itu Bu ya, dari Bu Tere ya. Iya, berarti saya juga harus punya target sendiri, punya tanggung jawab sendiri gitu Pak. Benar sekali. Terus kalau itu mungkin kalau Bu Tere di awal ya, untuk di awal pembelajaran ya untuk literasinya Bu ya. Iya, tapi karena saya mengalami kendala seperti itu kadang tidak menentu Pak. Jadi di awal pembelajaran atau setelah istirahat pertama atau mungkin di akhir pembelajaran untuk penutupan sebelum pulang seperti itu. Jadi saya sudah coba strateginya seperti itu dan ternyata di awal, di tengah, di akhir pun motivasi anak-anak itu lemah gitu. Jadi kenapa gitu? Bahkan anak-anak yang bisa membaca pun juga ikutan melemah gitu. Jadi menular Pak dari yang anak-anak tidak lancar membaca jadi nular ke yang lancar membaca juga gitu. Atau mungkin juga bisa dibuat catatan kecil di bukunya Bu supaya juga orang tua bisa ikut serta membaca kekurangan dari anak-anak seperti itu. Berarti kan orang tua bisa termotivasi untuk tetap mengawal juga. Mungkin tambahan strateginya seperti itu. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini catatan kecil ini saya mau terapkan di kelas ini Pak. Jadi supaya wali murid di rumah gitu juga bisa mengetahui perkembangannya anak gitu ya Pak ya. Iya.
Ya, Iya. nanti diparaf gitu ya, jadi Nggih, ada para paraf orang tua gitu ya. ada orang Iya, tuanya, iya. ada tindak lanjutnya dari orang tua seperti itu nanti. Iya Nggih, betul, bersyukur nggih. sekali nih, untung ini Pak Taufik ini memberikan apa namanya, eee, solusi, gambaran. Jadi Iya, saya ada gambaran lagi untuk besok-besok saya harus buat strategi apa di kelas gitu. iya. Saya juga Karena punya jujur nggih. Monggo Bu, pripun monggo. i Nggih. ya karena jujur apa namanya, eee, sudah bunek gitu Pak. Jadi saya tanya ke rekan di sekolah juga, mereka juga kendalanya hampir sama gitu. Jadi kita mau tanya ke siapa gitu. Jadi kebetulan Pak Taufik yang lebih senior nih memberikan informasi. Sama-sama belajarnya Bu mungkin Bu. Iya betul. Iya, Gitu. jadi seperti itu Bu ya Bu Tere ya untuk apa, untuk kita sharing-nya pada hari ini. Semoga Iya bermanfaat Bu, kita bisa terapkan di lingkungan kita. Saya juga tadi mendengar Ibu apa mengenai strateginya juga saya juga akan coba di sekelas saya. Tapi itu Putri tetap semangat karena iya. membawai apa putra-putri bangsa yang memang saat ini menjadi calon penerus di negara ini dan terus semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bu, ini refleksi diri latihan coaching Ya, dari Bu Tere. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi Bu? Dari Bu Tere. ya, baik. Terima kasih Pak. Kalau dari tadi itu saya merasa bahwa komunikasi percakapan saat coaching itu sudah berjalan dengan baik. Jadi coach itu cukup terbuka saat melakukan diskusi ya Pak. Jadi apa namanya? Jadi saya merasa nyaman seperti itu ketika bercerita mengenai kendala, kemudian menyampaikan permasalahan yang saya alami di kelas itu saya tidak merasa sungkan gitu karena coachnya itu menerima dengan baik gitu. Jadi apa namanya seperti yang Pak Taufik tadi utarakan bahwa komunikatif gitu. Jadi Ya, saya rasa juga setuju karena sebagai coach itu kita harus bisa memiliki kemampuan komunikatif yang baik supaya supaya klien kita atau coach kita itu merasa nyaman ketika mereka bercerita seperti itu, Pak. oke. Ya Bu, untuk yang kedua Bu, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu? Iya, baik. Kalau saya sendiri secara pribadi itu masih perlu meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi, terutama dalam bidang permasalahan yang sedang didiskusikan gitu, Kak. Jadi saya juga perlu seperti merumuskan pertanyaan berbobot itu supaya saya bisa lebih menggali lagi kemampuan saya ketika ada ketika ada permasalahan-permasalahan gitu supaya lebih kritis lagi gitu ya, Kak. Oh ya, siap, siap. Gitu. Oke. Untuk yang ketiga Bu, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Iya, baik. Kalau menurut saya itu ketika melakukan diskusi itu supaya presence atau kehadiran penuh itu saya harus dalam kondisi mindfulness gitu, Pak. Jadi Hmm, saya harus bisa memfokuskan diri. Jadi fokus di masalah yang sedang dihadapi dengan coach dan coachee gitu. Jadi pikirannya itu terfokus gitu, Pak. Jadi supaya kita bisa bisa tahu dan bisa mendapatkan solusi terbaik terhadap masalah yang sedang didiskusikan. oke, Itu, siap. Pak. Oke, yang terakhir Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya Bu? Ya, saya kalau untuk memperbaiki, saya selalu berusaha untuk open minded. Jadi apa namanya, Pak? Seperti menerima dengan terbuka gitu dengan pemikiran orang lain seperti uh, masukan dari coach gitu. Jadi saya harus bisa menerima seperti tadi Pak Taufik memberikan saya solusi, saya harus bisa menerima gitu dan apa namanya mau mendengarkan dengan baik tentunya saya harus bisa mendengarkan dengan baik kemudian tadi berupaya untuk selalu memperluas pengetahuan saya gitu Pak. Oke, siap Bu. Gitu. Sekarang umpan baliknya ya Bu ya, ke Bu Yeah. Tere ya. Umpan balik ke Bu Tere memang secara garis besar apa yang diinformasikan Bu Tere apa ya sudah dijalankan selama
menjadi seorang pendidik, dan memang mendidik anak-anak di usia yang memang masih asik-asiknya bermain memang perlu banyak kesabaran. Bu Teri tadi juga harus selalu tersenyum karena juga istilahnya kalau tidak seperti itu ya kita pasti akan angkat kaki seperti itu. Dan istilahnya dengan ketegaran terus kesiapan secara psikologis yang Bu Tere miliki ya sudah sangat bagus sekali, dan tinggal meningkatkan dan mengembangkan kembali upaya-upaya dari Bu Tere seperti itu, karena istilahnya Bu Tere juga sudah punya kompetensi di sana, dan apalagi kompetensinya ya tidak main-main lagi dari Bu Tere yang sudah punya prestasi lah ketika dengan anak-anak pendampingannya, dan supaya anak juga bisa berprestasi. Seperti itu Bu, matur suwun Bu. Baik, terima kasih Pak Taufik umpan baliknya.